Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa ya buat like, comment, subscribe. Seperti janji aku kemarin, hari ini aku mau bikin resep cimol jualanku. Ini resep juga yang dipakai sama pedagang-pedagang lain, dan dengan kalian pakai resep ini, jualan kalian insya Allah laris banget. Dan tentunya ketika digoreng, cimol kalian tidak meledak kalau kalian menggorengnya dengan baik juga. Cimol ini luarnya crispy dan di dalamnya kopong. Enak banget, cocok untuk ide jualan. Pertama, kalian siapkan bawang putih bubuk dan royco, atau bawang putih bubuk ini bisa kalian ganti dengan 2 siung bawang putih yang masih utuh, kemudian kalian ulek. Untuk acinya ini aku siapin setengah kilo aci, dan kita akan tuangkan ke dalam baskom, cukup setengahnya dulu. Dituangkan ke baskom seperti ini. Pilih baskom yang agak besar, jangan kekecilan, nanti kalian akan susah ketika menguleni. Nah, kemudian masukkan juga bumbu yang sudah kita siapkan tadi, dan di sini nanti aku bakalan tambahin garam biar rasanya lebih gurih. Jadi asinnya nggak cuma dari royco aja ya teman-teman. Garamnya kalau pakai sendok makan itu setengah sendok makan. Kalau sudah, kita aduk-aduk bumbunya sama si acinya biar rata. Jangan sampai bumbunya itu menggumpal di satu tempat, karena nanti bakalan bikin satu sisi asin dan yang lainnya itu hambar. Nah, untuk metode ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu bisa kalian masukin bumbunya barengan sama si airnya buat direbus nanti. Nah, ini aku siapin panci kecil. Ini pancinya bersih dan aku tuangkan 500 ml air. Kalau kalian ada gayung yang ukuran 500 ml, kalian juga bisa gunakan 1 gayung air. Kemudian kita rebus sampai benar-benar mendidih. Ingat ya teman-teman, harus sampai benar-benar mendidih, tidak hangat-hangat kuku atau airnya adem. Nah, jadi tuh aku pernah ya nuangin air yang mendidih ini, itu airnya itu telat, jadi tuh dia itu udah agak dingin, bukan dingin, hangat-hangat. Kemudian aku tuangkan, padahal tadinya kan mendidih ya. Nah, itu alhasilnya si cimolnya itu jadi enggak crispy di luar dan enggak kopong di dalam, karena airnya itu tadi kelamaan nuanginnya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, itu sebaiknya langsung dituangin aja teman-teman. Nah, ini bakal aku tuangkan ke baskom yang tadi sudah ada aci dan bumbu. Maaf ya teman-teman, tadi itu waktu nuangin saking gugupnya, tripodnya itu ketinggalan, HP-nya ketinggalan di kompor, jadi nggak kerekod waktu nuangin. Tapi ini masih panas banget. Kalau kalian masukin airnya dalam keadaan masih panas mendidih, itu hasilnya itu adonannya itu bakalan kayak gini, jadi masih ada putih-putihnya gitu, kayak aci yang belum kecampur rata gitu. Tapi kalau kalian nuanginnya masih adem, itu nanti aku ada contoh videonya waktu aku nuangin airnya itu udah hangat. Nah, ini contoh aku bikin cimol yang gagal ya teman-teman. Ini waktu awal-awal masih belajar gitu, kebetulan aku videoin, dan ini jadinya itu nggak seperti adonan yang kayak tadi. Ini jadi kayak adonan kita mau bikin bubur kali ya, beda sama ini kan. Nah, kalau ini adonannya seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita diamkan sampai hangat-hangat kuku, baru kita nanti masukin acinya perlahan-lahan. Jadi ini si acinya udah hangat-hangat kuku, nggak terlalu panas, jadi bisa nanti kita uleni. Kita aduk-aduk. Nah, untuk menguleni nanti juga akan diteruskan sama suami aku. Jangan lupa juga buat selalu menjaga kebersihan. Kita gunakan sarung plastik.
Cara menguleninya juga jangan over ya teman-teman. Jadi tuh tangan kita itu nggak boleh neken terlalu kuat, cukup diemel-mel aja sampai si acinya itu menyusut, berkurang ke adonannya. Terus nanti kita tambahin aci lagi sampai setengah kilo itu tadi habis. Nah ini kan udah agak lengket lagi, nanti kita tambahin lagi gitu. Kalau misalkan kita nguleninya terlalu kenceng, terlalu ulen gitu ya, ini tuh bikin adonan cimol nggak kayak bikin adonan cireng yang harus kalis gitu ya. Maksudnya itu ini jangan terlalu kalis, pokoknya cukup diemel-melnya aja sampai tercampur rata. Jadi nanti kalau digoreng itu luarnya crispy, dalamnya itu kopong, enak banget pokoknya. Setengah kilo itu jangan lupa kalian sisain sedikit buat nanti ditaburin. Nah ini kayak gini ya teman-teman, pokoknya kalian lihat prosesnya aja, jangan terlalu kencang saat ngadonin. Ini juga ilmu penting banget kalau kalian pengen jualan cimol laris manis. Kalau aku tuh jualannya banyak, jadi sedikit-sedikit aja, yang penting habis dan dapat untung. Kalau jualan per acian itu untungnya besar ya teman-teman, karena kan aci cuma 1 kilo itu 9.500 ya. Nah untuk setengah kilo aci ini kalau dibikin cimol itu biasanya aku tuh setengah kilo, karena aku kan nanti bakal tak potong kecil-kecil ya, jadi itu 1.000 dapat 5 gitu. Nah itu tuh nanti uangnya itu sekitar 40.000, 45 kadang sampai 50.000, soalnya kan kadang ada yang dimakan sendiri gitu. Nah padahal cuma modal aci 4.500 kan, setengah kilo tuh sama roiko sama bawang putihnya 1.000, jadi modalnya cuma 5.500. Nah semakin kalian habis banyak, kalau kalian mau jualan fokus ke cimol itu untungnya sangat besar teman-teman ya. Kalau kalian wawancarai aja tuh pedagang-pedagang aci cimol itu, mereka itu bisa dapat untung itu sehari bisa ditabung itu 300 sampai 400.000 tergantung sama berapa mereka habis per kilonya. Ini sudah cukup, nanti bakal kita potong-potong ya. Nah kemudian kita siapkan loyang atau tempat apapun yang bisa buat ngegilas. Kita kasih sedikit taburan aci. Sebenarnya setiap hari aku nggak pakai nampan ini ya, ini buat contoh aja. Kebetulan alat yang buat biasa ngegilas itu lagi dicuci dan masih basah karena ini masih pagi. Aku bikin videonya masih pagi. Nah ini seperti ini, atau bisa kalian pulung-pulung. Kalian tahu kan maksudnya dipulung-pulung, nanti kalian baru dipotong-potong. Nah jadi begini ya caranya teman-teman, dipulun-pulun, digilas. Kemudian kalau sudah memanjang seperti ini, nanti kita potong-potong kecil-kecil. Nah jualnya itu aku 1.000 dapat 5 gitu. Kalau udah semua baru kita taburin aci, tapi naburinnya itu sedikit-sedikit ya, biar yang satu dengan yang lainnya itu tidak tercampur, maksudnya tidak menempel, maaf. Kalau udah kita tuangkan ke baskom, ke box. Nah jadi nanti kita tutup, jadi tetap tidak terbuka di udara, melainkan tetap bersih ya insya Allah. Nah kalau ini tuh hasilnya tuh kenyal-kenyal gitu, tapi digoreng nanti dia ngembang dan crispy di luar, kopong di dalam. Untuk cara goreng cimol aku bakal upload di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.